Nas. Jadwal Red Spark versus IBK Altos dalam lanjutan ronde 3 Liga Voli Korea 2024/2025 berlangsung pada Selasa 31 Desember 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon. Laga ini dapat ditonton melalui siaran langsung TVRI Sport HD di samping live score, flash score, dan Kovo V-League. Duel Daejeon Red Spark versus IBK Altos pada hari terakhir tahun ini bakal sengiti jika melihat klasemen Liga Voli Korea 2024-25. Pasalnya, kubu Daejeon dan Hwaseong punya catatan yang identik. Sama-sama telah bermain 17 kali, keduanya mengoleksi 31 poin dari 11 kemenangan. Siapapun yang menang di laga ini akan berhak menempati posisi ketiga klasemen Kovo V-League, setidaknya hingga ronde 4 bergulir awal tahun depan. Saat ini, Red Sparks berada di posisi tersebut, sedangkan IBK Altos menempati urutan keempat. Menjelang laga Red Spark versus IBK Altos ronde 3 Kovo V-League, kedua tim sama-sama dalam kondisi sangat bagus. Red Sparks sang tuan rumah dalam tren 7 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea. Satu kemenangan lagi akan membuat mereka sapu bersih laga di putaran 3. Rentetan kemenangan Megawati Hangestri dan kawan-kawan terjadi sejak menjelang akhir putaran 2 lalu. Saat itu, mereka mengalahkan IBK Altos dengan sempurna melalui skor 3-0, 25-17, 25-13, 25-14. Tren itu berlanjut saat anak asuh Ko Hee-jin melakoni laga putaran 3. Secara beruntun, Red Sparks mengalahkan Haipas 3-0, 20, 5-20, 2, 20, 5-13, 20, 5-20, 2. Di akhir putaran 2, diikuti kesuksesan menekuk Haipas 3-1, 20, 5-20, 2, 20, 5-20, 7, 20, 5-19, 20, 5-20. Di awal putaran 3, Hill State 3-2, 20, 5-20, 20, 5-20, 3, 8-25, 27-29, 15-7, Pink Spiders 3-1, 25-22, 25-23, 14-25, 25-22, GS Caltex 3-1, 24-26, 25-13, 25-15, 25-17, dan AI Peppers 3-2, 25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7. Red Sparks bahkan menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Pink Spiders musim ini. Sementara itu, performa IBK Altos juga terbilang sedang on fire. Anak asuh Kim Ho Cheol berada dalam laju 3 kemenangan beruntun setelah dikalahkan Pink Spiders. Rentetan kemenangan itu didapat IBK Altos saat berhadapan dengan GS Caltex 3-1, 20, 5-16, 23-25, 25-19, 25-23, AI Peppers 3-1, 26, 24, 25-22, 25-25, 25-23, dan Haipas 3-0, 25-19, 25-14, 25-21. Tambahan 9 angka itu membuat IBK Altos sukses menyamai poin Red Sparks. Secara head-to-head musim ini, Red Spark dan IBK Altos saling mengalahkan. IBK Altos sukses menang di Daejeon dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15 di putaran 1. Namun, Red Sparks bisa membalasnya dengan kemenangan 3-0, 25-17, 25-13, 3, 25-14 di kandang lawan. Laga ini juga akan menjadi ajang pertunjukan para top skor kedua tim. IBK Altos memiliki Victoria Dancak yang berdiri di posisi teratas daftar top skor dengan 443 poin. Akan tetapi, Red Sparks punya 2 pemain di 4 besar daftar top skor. Mereka adalah Megawati di urutan ketiga dengan 386 poin dan disusul Vanja Bukilic di bawahnya dengan 380 poin.
Red Sparks menutup tahun 2024 dengan pertandingan penting melawan IBK Altos dalam laga kandang di Gimnasium Chungmu. Laga berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan di Gimnasium Chungmu ini krusial bagi Red Sparks dan IBK karena jadi perebutan peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea. Kemenangan dalam pertandingan nanti tidak saja mengukuhkan posisi Red Sparks sebagai peringkat ketiga pada akhir tahun, namun juga menjauhkan kejaran dari IBK. Hasil positif itu bisa menjadi kado tahun baru untuk tim asuhan Ko Hee-jin ini. Yang tidak kalah penting adalah Red Sparks bakal mencetak rekor 8 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea, termasuk menyapu bersih 6 laga pada putaran ketiga. Kemenangan dan sejumlah catatan apik itu dibutuhkan Red Sparks untuk putaran kedua pada Januari 2025 mendatang. Red Sparks butuh kepercayaan diri yang baik guna bersaing ke playoff, bahkan terlibat dalam perebutan juara Liga Voli Korea musim ini. Meski begitu, Red Sparks tidak boleh terlalu jemawa. IBK bisa jadi ancaman serius untuk Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. IBK memiliki modal meraih 3 kemenangan beruntun menjelang menghadapi Red Sparks. Pada laga putaran pertama di Gimnasium Chungmu, IBK bisa menang 3-2 atas Red Sparks. Laga diprediksi akan sengit karena Red Sparks dan IBK Altos sama-sama mengoleksi 31 poin dari 17 yang mereka jalani dan secara berurutan berada di peringkat ketiga dan keempat klasemen. Tim berjulukan Red Force selaku tuan rumah tengah dalam tren positif setelah mengemas 7 kemenangan beruntun. Jika menang, Red Sparks akan menyamai rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim yang mereka torehkan pada 2008 sampai 2009. Double Gun Megawati dan Vanja Bukilic diharapkan dapat membantu tim meraih banyak poin saat tampil di hadapan publik sendiri. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, tidak sekadar mengejar rekor tim. Pelatih berusia 44 tahun tersebut ingin Megawati DKK bisa tampil garang seperti biasanya di laga-laga sebelumnya. Alih-alih rekor, dia ingin Red Sparks bisa meraih kemenangan pada laga pamungkas paruh pertama. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, ucap Ko, dilansir bolasport.com dari The Spike. Jika kami bisa menang setiap laga, kami bisa melanjutkan lebih banyak rekor kemenangan ini. Sementara itu, IBK Altos juga sudah membukukan 3 kemenangan beruntun. Lini serang IBK Altos mengandalkan Victoria Dancak dan Yuk Seo-young. Pada laga ini, Lee So-young yang musim lalu menjadi kapten Red Sparks diperkirakan akan tampil untuk memperkuat serangan IBK Altos. Pelatih IBK Altos, Kim Ho-chul, sebelumnya mengatakan bahwa penyerang utama mereka, Lee So-young dan veteran Kim Hee-jin yang absen karena cedera, pulih dengan lancar. Ia juga mengatakan bahwa jika terjadi keadaan darurat, mereka dapat segera diturunkan. Lee So-young saat ini melakukan semua latihan dan tidak merasakan sakit apapun setelah latihan, kata Kim dilansir bolasport.com dari Yonhap News. Namun, ia tidak menyerang dengan 100% kekuatannya. Alasan ia tidak diturunkan dalam permainan saat ini adalah untuk mengulur waktu agar ia dapat pulih dengan pasti. Jika terjadi keadaan darurat, ia dapat digunakan sebagai penyerang. Lee yang pindah ke IBK Altos menjelang musim ini tidak berkontribusi pada kekuatan tim karena cedera bahunya. Nyeri bahunya memburuk sebelum Liga Voli Korea musim ini dibuka. Jadi, dia hanya fokus pada pertahanan. Selain mengejar peringkat ketiga untuk mengamankan zona playoff, laga juga digelar dalam suasana berkabung atas kecelakaan pesawat Jeju Air. Akibat kecelakaan tersebut, negeri ginseng sedang dilanda duka mendalam. Apalagi, banyak klip video yang tersebar di dunia maya terkait detik-detik pesawat Jeju Air itu gagal mendarat dan meledak. Sembari menginvestigasi dan membereskan puing-puing kecelakaan, pemerintah Korea Selatan langsung memutuskan hari berkabung di negara mereka. Hari berkabung nasional itu akan berlangsung selama 7 hari hingga 4 Januari 2025 yang membuat laga All-Star dibatalkan. Pada laga 29 Desember antara Suwon Hyundai INC Hill State dan Gwangju AI Paper Savings Bank saja, tidak ada pemandu sorak. Laga dimulai dengan mengheningkan cipta antara kedua tim.